Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, senang sekali bisa bertemu dengan kalian dalam keadaan sehat semua. Ya, saya juga akan selalu berdoa kepada kalian agar kalian selalu dalam keadaan sehat. Bagi yang sakit di rumah, saya doakan semoga lekas sembuh ya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu kita sudah sampai di pembelajaran 2 di subtema 2, tema 3 ya, tugasku sehari-hari. Setelah kemarin kita break untuk mengerjakan soal-soal penilaian tengah semester ya. Hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Baik, anak-anak, kita awali dengan baca basmalah dulu ya, semuanya biar barakah ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Harapan semoga nanti kita dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, nanti pada hari ini kita akan belajar bersama-sama anak-anak tentang gerakan melempar dan menangkap bola. Kemudian kita akan menemukan kosakata tentang kehidupan sosial. Kemudian kita akan belajar mengenal perbedaan di sekitar kita, yaitu perbedaan jenis orang. Diharapkan dengan melihat gambar dan video nanti, kalian dapat memahami gerakan melempar dan menangkap bola. Setelah itu kalian dapat melakukan gerakan melempar dan menangkap bola dengan sendiri juga di rumah ya. Kemudian kalian dapat memahami isi teks tentang kehidupan sosial, menemukan kosakatanya dan mencari maknanya. Kemudian nanti kalian dapat memahami perbedaan jenis kelamin di sekolah. Ya, teman-teman kalian pasti berbeda, ada yang laki-laki dan perempuan. Dan terakhir kalian dapat mengelompokkan teman-teman kalian mana yang jenis kelaminnya putra dan putri. Kita langsung ke materi 1 ya, yaitu melempar dan menangkap bola. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah permainan, namanya permainan Candy Girl. Nah, di sini, jadi ini aslinya anak ya, titik yang di posisinya diisi oleh anak-anak. Yang warna biru ini adalah siswa yang digendong, yang warna putih adalah siswa yang menggendong. Jadi ini ada permainan ini dibagi 2 kelompok, masing-masing kelompok ada 5. Ya, saya bacakan dulu teksnya di halaman 53, bisa kamu baca juga di rumah. Siti bersama teman-teman bermain Candy Girl. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang digendong. Ya, kelompok kedua adalah kelompok siswa yang menggendong. Setiap anggota kelompok berada di tanda titik-titik ini yang disediakan. Ya. Kelompok pertama melempar bola dari satu titik ke titik berikutnya. Dari sini dilempar ke temannya yang di sini. Jika bola dapat ditangkap anggotanya, anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya. Jadi dia yang di sini tadi yang berhasil kelompoknya itu digendong anak-anak. Hadiahnya adalah digendong. Ini digendong ke sini berjalan, yang di sini berjalan ke sini ya. Kemudian berikutnya seterusnya sampai ke sini lagi ya. Itu. Apabila gagal ditangkap, kelompok pertama ganti posisi menjadi kelompok yang menggendong. Kelompok yang dapat melewati satu putaran akan mendapatkan poin. Jadi yang sudah berhasil satu putaran, maka dia menang 1 poinnya, 1-0. Nah, anak-anak, ketika bermain Candy Girl ini ya, setiap kelompok harus bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Dan setiap kelompok juga harus bertindak sportif, tidak boleh curang. Nah, agar kalian jelas, di sini ada sebuah video. Video ini adalah anak-anak kelas 2B 2 tahun lalu. Ini yang sedang bermain Candy Girl. Nah, ini pemanasan dulu, melakukan gerakan dasarnya, yaitu gerakan melempar dan menangkap. Anak-anak, ini kita berdoa ya, semoga ini corona cepat pergi, agar kalian juga bisa melakukan praktek olahraga di halaman sekolah seperti ini. Nah, ini masih pemanasan.
Nah, baru ini kita membentuk kelompok, jadi membentuk lingkaran. Ya, ini kelompok pertama, kelompok yang menang. Nah, ini Bapak Guru sedang menggambar titik yang ditempati oleh masing-masing kelompok anak-anak. Ya, jadi membentuk lingkaran. Kemudian nanti kelompok yang berikutnya, maaf saya lanjutkan. Nah, ini cara bermainnya anak-anak. Jadi bolanya dilempar, kalau berhasil, nah ini dapat hadiah. Kalau temannya berhasil menang, kalau dapat hadiah digendong. Kemudian ini juga begitu, dilempar, berhasil ditangkap, ini dapat hadiah gendong. Seperti ini anak. Kemudian ini dilempar, ditangkap berhasil, maka dia dapat hadiah gendong. Ini dilempar, ditangkap, hop, nah dapat hadiah gendong. Iya, gitu. Nah, kalau sudah dapat satu putaran, maka kelompok yang tadi menang itu mendapat poin 1. Nah, dilanjutkan, berhasil ditangkap, dia digendong. Nah, ini nggak berhasil ditangkap anak-anak, nggak berhasil ditangkap oleh temannya, maka bergantian. Nah, yang tadi melempar sekarang jadi kelompok yang menggendong. Nah, itu anak-anak cara bermain Candy Girl. Ya, jika kalian ingin melihatnya lebih jauh, nanti bisa dilihat di YouTube, ada permainan Candy Girl, cari ya. Ya, kalian lebih paham. Nah, ini cara bermainnya seperti itu. Nah, jadi membentuk lingkaran dulu, kemudian kelompok yang menang itu menggendong. Apa yang digendong? Siswa yang digendong. Kelompok yang kalah itu menggendong. Nah, itu melakukan gerakan melempar dan menangkap bola. Bolanya dilempar ke temannya yang sini. Jika berhasil ditangkap, maka di sini akan mendapat hadiah gendong. Jika tidak berhasil ditangkap, jika gagal ditangkap, maka gantian kelompoknya yang tadi. Kelompok yang menggendong tadi jadi menggendong. Bicara. Mengerti anak-anak caranya? Mengerti. Nah, jadi dalam permainan Candy Girl itu kita membutuhkan alat, yaitu bola kasti. Maka kita menerapkan atau melakukan gerakan manipulatif, karena gerakan manipulatif adalah gerakan yang membutuhkan apa? Alat. Ya. Nah, gerakan manipulatif yang diterapkan yaitu melempar dan menangkap bola. Ya. Ini contoh. Ya. Nah, contoh ya. Nah, kalian nanti tugasnya di rumah coba praktekkan, bukan permainan Candy Girl-nya ya, tapi permainan atau gerakan melempar dan menangkap bola. Lakukan berapa kali? Misalkan 3 kali. Jadi kamu melempar, hop, ditangkap temanmu melempar, hop, kamu tangkap. Ini kamu lempar lagi. Kemudian kamu tangkap lagi bolanya. Lempar lagi ya, sebanyak 3 kali ya. Sebanyak 3 kali di rumah ya. Jangan cuma lempar, hop, gitu terus dimatikan videonya. Saya kemarin ada yang mengirim gerakan seperti itu ya. Jadi berkali-kali, 3 kali. 3 kali lempar, 3 kali tangkap. Ya, rekam dalam bentuk video, nanti kirimkan ke WA atau ke saya ya. Kamu bisa minta tolong anggota keluargamu di rumah untuk menjadi teman pasanganmu melakukan gerakan melempar dan menangkap bola. Bisa anak ya? Ya, saya tunggu kirimannya. Nah, sekarang kita beralih ke materi kedua, yaitu menemukan kosakata dari teks tentang kehidupan sosial. Nah, anak-anak, kamu tadi sudah membaca ini kan? Teks ini kan ya, di halaman 53 ya. Nah, setelah kamu baca, kita baca sama-sama tadi. Sekarang temukan tugas siswa di sekolah dari teks ini tadi. Ya. Mana? Ketemu anak-anak? Yang mana? Yang termasuk tugas kalian? Yang mana? Yang mana anak-anak yang termasuk tugas kalian di sekolah? Amira ngomong sendiri.
Yang mana? Iya benar. Jadi ini ya, setiap kelompok itu bekerja sama dengan anggota kelompoknya, dan setiap kelompok harus bertindak sportif. Nah, ini salah satu tugas kita, tugas kalian sebagai siswa di sekolah. Ya, kalian ya harus begitu. Kamu kan di sini satu kelompok ya, anak-anak ya, satu kelompok, satu kelas. Jadi harus mau bekerja sama. Misalkan dalam rangka membersihkan kelas, semua juga harus ikut membersihkan kelas. Tidak boleh ada yang mau mengotori kelas. Contohnya yang kamu bawa bekal, ya, yang bawa bekal, nggak boleh buang sampah sembarangan. Harus kita jaga bersama-sama kelas ini agar tetap bersih. Ya. Kemudian juga harus sportif. Halo, ketika bermain harus sportif. Artinya apa kalau sportif itu? Tidak boleh curang. Ya, harus jujur. Nah, coba sekarang di sini anak ada sebuah gambar. Ya, gambar anak yang sedang bergandengan tangan. Kemudian ini ada anak yang mendorong-dorong, artinya sepertinya ini nggak mau berteman dengan dia. Nah, yang ini bersalaman, sepertinya ini habis bermain. Kemudian ada yang menang kan kalau bermain itu, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, tapi ini tetap bersalaman, tetap bertemu. Nah, manakah dari gambar-gambar ini yang sesuai dengan kata di sebelahnya? Ada kata sportif, bekerja sama, dan ingin menang sendiri. Gambar 1, ini sesuai dengan kata apa? Sama. Artinya ini bergandengan tangan ya, bekerja sama. Kemudian ini gambar 2, sesuai dengan apa? Ya, dia ingin menang sendiri, tak mau kalah. Kemudian yang ini sportif. Meskipun kalah tetap bertemu. Kamu pun juga begitu ketika bermain, nggak boleh korek itu istilahnya ngambek, ya nggak boleh ngambek. Jadi sportif itu dapat kita artikan anak-anak tetap menjaga kerukunan meskipun kita nanti itu kalah atau menang dalam bermain. Termasuk juga tidak boleh curang tadi ya. Kemudian bekerja sama itu sesama anggota kelompok harus mau bekerja sama-sama kompak dalam mencapai tujuan. Kemudian yang berikutnya, ingin menang sendiri itu maksudnya egois, mementingkan diri sendiri atau kelompoknya, itu namanya egois ya. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ya, mengerti ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus mau sportif, bekerja sama, dan tidak boleh menang sendiri. Harus mau, harus kompak. Ya, anak-anak kita beralih ke materi ketiga ya, yaitu perbedaan jenis kelamin. Jadi di sekitar kita itu pasti ada yang namanya perbedaan. Orang-orang yang kita ketemu itu ada perbedaannya ya. Salah satunya adalah perbedaan jenis kelamin. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Jenis kelamin cuma 2 saja. Pak, ada orang yang itu laki-laki tapi kok kayak perempuan. Bencong namanya. Nggak ada, itu aslinya laki-laki ya. Jenis kelamin itu ada 2, laki-laki dan perempuan, titik, itu. Nggak ada lagi. Nah, permainan Candy Girl yang dilakukan oleh kelasnya putri dan kelompok putra dan putri. Jadi kelompok Candy Girl itu dilakukan oleh kelompok putra dan kelompok kelompok putra ya bermain dengan kelompok putra. Kelompok putri bermain dengan kelompok putri. Jadi disendiri-sendirikan. Kan tadi ada gendong-gendongannya ya. Masa anak perempuan gendong anak laki-laki? Nah, anak laki-laki gendong anak perempuan nggak kuat ya, yang perempuannya kasihan. Anak yang laki-laki itu pasti punya tenaga lebih. Maka harus dipilih. Nah, sekarang anak-anak pasti sudah tahu ciri-ciri anak laki-laki itu bagaimana dan ciri-ciri anak perempuan itu juga bagaimana, pasti tahu kan? Tahu ya? Pasti tahu. Contohnya coba, ayo saya ingin jawab. Kalian jawab sama-sama dari sini. Siti itu perempuan apa laki-laki? Kalau itu laki-laki. Dayu? Beni? Budi? Kita? Audo? Reno? Ayu? Gak bisa ya. Kalau kita membuat daftar seperti ini jadi gini. Kalau putra tadi ada siapa? Edo, Beni,
Budi, Aldo, dan Rin. Dan yang putri ada siapa? Siti, Gayu, Rani, Gita, dan Ayu. Dan bisa ya mengelompokkan teman berdasarkan jenis kelamin ya. Bisa ya. Sekarang tugasmu rumah diskusikan bersama orang tuamu sambil mengingatkan teman-temanmu. Tulis nama-nama temanmu yang laki-laki. Ya, buat daftar seperti ini. Yang laki-laki siapa saja? Kalau bisa lebih dari 5, tulis lebih dari 5, banyak teman-temanmu ya. Kemudian yang putri juga itu siapa saja? 1, 2, 3, 4. Ingat teman-temanmu di dalam kelompok pada kelas 2B ini. Yang kelompok 1 ya teman-teman di kelompok 1 dan kelompok 1 semua. Yang kelompok 2 juga di kelompok 2. Jadi sudah kelompok 2 kerjakan di kelas. Kalian yang di rumah, ingat kerjakan di rumah. Tulis nama teman-temanmu berdasarkan jenis kelaminnya ya. Yang putra siapa saja, yang laki-laki dan putri juga siapa saja. Tuliskan seperti ini ya. Bisa Nana ya? Tulis di buku tulisnya. Nanti kalau ketemu di kelas akan saya periksa hasil. Baik, kita rangkum bersama-sama pelajaran kita hari ini ya Nana ya. Sebelumnya saya mau tanya apakah ada pertanyaan? Sudah mengerti? Baik, tadi kita sudah mengenal permainan, namanya apa permainannya? Namanya apa? Candy Girl. Yang melakukan gerakan apa tadi? Manipulatif, yaitu melempar dan menangkap. Oke, kemudian kita mengenal istilah-istilah kosakata dalam kehidupan sosial. Ada sportif, bekerja sama, dan ingin menang sendiri yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian kita mengenal perbedaan jenis kelamin. Pasti kamu bisa dan sangat mudah untuk mengenal siapa saja teman-temanmu yang laki-laki dan perempuan. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Ingat ya tugas kalian ya, ada 2 ya. Nah, kita tunggu. Baik, selamat mengerjakan anak-anak ya di rumah. Ya, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Yuk kita akhiri pelajaran kita semua dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.